Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pertemuan kali ini dalam mata kuliah perencanaan dan pengendalian persediaan, kita akan membahas tentang analisis persediaan. Jadi, apa sih yang perlu dianalisis dalam sebuah persediaan? Nah, kita lebih lanjut nanti akan bahas tentang analisis ABC dan analisis FSM. Nah, ini beberapa faktor yang menentukan prioritas suatu produk. Nah, kapan produk itu perlu disediakan atau disimpan. Yang pertama itu dilihat dari nilai total uang produknya. Kemudian yang kedua, biaya per unit produknya. Yang ketiga, kelangkaan atau kesulitan untuk memperoleh produk. Yang keempat, ketersediaan sumber daya, tenaga kerja, dan fasilitas yang dibutuhkan untuk memproduksi produk. Yang kelima, panjang lead time-nya. Lead time adalah waktu tunggunya atau waktu kirimnya. Kemudian ruang yang dibutuhkan untuk menyimpan produk tersebut. Kemudian resiko kerusakan atau pencurian. Kemudian biaya stock out. Dan yang terakhir, kepekaan material terhadap perubahan desain produknya. Jenis-jenis analisis persediaan itu ada beberapa macam. Yang pertama itu diklasifikasikan dengan metode ABC, klasifikasi ABC, di mana yang dilihat di sini adalah nilai penggunaan barang yang dilihat dari nilai kuantitinya dan harganya. Kemudian klasifikasi yang kedua, klasifikasi HML, dilihat dari harga per unit, dari nilai harga high, medium, dan low. Kemudian klasifikasi FSN yang dilihat dari laju pakainya yang bersifat fast, slow, dan no moving. Kemudian klasifikasi VED. Nah, ini dilihat dari tingkat kekritisannya. Tingkat kekritisannya dari produk itu apakah vital, esensial, dan desirable. Kemudian klasifikasi SDE itu berdasarkan proses pengadaannya, apakah scarce, difficult, dan easy dalam proses pengadaan. Kemudian klasifikasi GOLF, nah di mana di sini kriterianya dilihat dari teknik pembayaran berdasarkan lokasi supplier. Kemudian klasifikasi terakhir itu klasifikasi SOS yang kriterianya itu yang bersifat musiman. Untuk klasifikasi ABC, klasifikasi ABC merupakan metode pengelompokan atau penggolongan persediaan berdasarkan peringkat nilai, diurutkan dari nilai tertinggi hingga terendah dan dibagi menjadi tiga kelompok yang disebut dengan kelompok A, B, dan C. Klasifikasi ABC dikenal juga dengan istilah analisis Pareto. Pengelompokan barang klasifikasi ABC dapat dilakukan berdasarkan nilai penjualan, volume penjualan, dan investasi, dan lain-lain. Nah, sistem klasifikasi ABC, kebanyakan perusahaan itu mempunyai ribuan jenis inventory. Nah, untuk itu diklasifikasikan ABC biasanya itu 20% dari jumlah item yang memiliki nilai 80% dari nilai inventory. Maksudnya adalah misalkan sebuah perusahaan itu mempunyai 1000 jenis inventory. Nah, 20% dari 1000 itu yaitu misalkan 200 dari jumlah itu nilainya adalah 80% dari nilai total inventory. Oke, saya contohkan tadi ada 1000 jenis inventory dalam perusahaan jenis inventory dan total nilainya adalah 10 juta misalkan. Nah, 20% berarti 200 jenis produk nilainya itu bisa mencapai 8 juta. Artinya dengan jenis inventory yang sedikit tetapi mengeluarkan nilai yang cukup besar. Nah, ini kategori ini perlu makanya bisa diklasifikasikan dengan klasifikasi ABC. Kemudian sistem yang selanjutnya adalah inventory yang mahal harus dikendalikan dengan ketat. Nah, jika diambil contoh bahwa klasifikasi ABC dilakukan berdasarkan nilai penjualan barang, maka pengelompokan klasifikasi ABC adalah sebagai berikut.
Kelompok A merupakan kelompok dengan nilai penjualan tahunan yang tinggi, sekitar 80% dari penjualan total perusahaan. Kelompok B, kelompok yang dengan nilai penjualan tahunannya menengah, itu antara 5% sampai 20%. Kelompok C adalah kelompok 5% terendah dari nilai penjualan tahunannya. Nah, dari sini kita lihat klasifikasi ABC digunakan untuk menetapkan kebijakan perusahaan sehingga dapat fokus pada jenis-jenis presiden yang penting atau kelas A yang memiliki nilai penjualan yang tinggi. Kebijakan yang dapat diambil dari hasil klasifikasi ABC adalah yang pertama, lebih fokus terhadap pengembangan hubungan dengan supplier bagi produk-produk di kelas A atau produk-produk yang mempunyai nilai penjualan yang tinggi agar pasokan produk tersebut lancar dan tidak terhambat. Kemudian, lebih fokus dalam mengendalikan persediaan produk-produk kelas A agar dapat meminimalkan produk yang rusak atau hilang. Ini karena produk-produk kelas A itu memakan nilai yang cukup besar. Lebih teliti dan cermat dalam melakukan forecast demand untuk produk A. Kemudian, pembagian kelompok tersebut tidak selalu dibagi menjadi 3 kelas, A, B, dan C, tapi tergantung kebijakan perusahaannya juga. Apabila diperlukan pengelompokan barang bisa dilakukan menjadi 4 kelas, jadi A, B, C, dan D. Itu tergantung kebijakan perusahaan. Satu lagi, persentase yang 80%, 5%, dan 20% ini juga bisa ditentukan oleh perusahaan masing-masing, tergantung bagaimana kebijakan perusahaan untuk persediaannya. Oke, kita contoh soal. Untuk contoh soal ini ada 10 produk. Kita contohkan misalkan ada 10 produk dengan yang diketahui adalah harga per unit, kemudian volume penjualan per tahun. Nah, ini datanya. Nah, kita tahu tadi kalau misalkan klasifikasi ABC kriterianya itu berdasarkan harga dan kuantiti. Nah, di sini sudah terpenuhi, ada harga dan kuantiti. Langkah pertama untuk ABC itu adalah menentukan nilai penjualan produk per tahun. Caranya adalah volume penjualan per tahun dikali dengan harga. Contoh untuk masing-masing produk ya. Contoh untuk air mineral, nilai penjualannya adalah 14.000 dikali dengan 3.000. Nah, kemudian untuk minuman buah itu adalah 3.000 dikali dengan 3.500. Itu nilai penjualan produk per tahun. Lakukan hal yang sama untuk ketujuh item atau untuk seluruh itemnya. Kemudian langkah kedua input nilai penjualan produk ke dalam tabel. Nilai yang sudah dihitung tadi kita masukkan ke dalam tabel. Ini dia hasilnya. Dengan total nilai penjualan untuk seluruh produk adalah 580 juta per tahunnya. Langkah ketiga, hitung persentase nilai penjualan. Nilai penjualan dengan rumus persentase nilai penjualan sama dengan nilai penjualan pada item I dibagi dengan total nilai penjualan dikali 100%. Contoh perhitungannya, untuk nilai penjualan air mineral, itu caranya adalah nilai penjualan air mineral dibagi dengan total nilai penjualan per tahun tadi dikalikan dengan 100%, sehingga persentase nilai penjualan air mineral itu adalah 7,24%. Begitu juga cara yang sama dengan minuman buah, berarti nilai penjualannya 10.500 dibagi 580 juta dikali dengan 100%. Hasilnya adalah 1,81%. Nah, kemudian langkah keempat, inputkan persentase ke dalam tabel. Jadi kita hitung seluruh persentase untuk seluruh produk. Jadi diperoleh persentasenya dengan total di sini adalah 100%. Kemudian langkah kelima, urutkan dari nilai persentase terbesar. Nah, nilai persentase yang ada di sini dari langkah 4 ini kita urutkan berdasarkan nilai persentase yang paling besar. Setelah kita urutkan, kita peroleh nilai persentase yang paling besar itu untuk produk kopi, kemudian minuman coklat, dan seterusnya sampai minuman susu.
Kemudian, langkah selanjutnya lakukan akumulasi persentase hingga membentuk. Kelas A itu nilai persentase mendekati 80%. Kelas B nilai presentasinya antara 10 sampai 15%. Kelas C nilai presentasinya mendekati 5%. Setelah itu, inputkan ke dalam tabel dengan mengatur ulang susunan. Oke, tadi kita langkah 5 sampai menghitung persentase. Kemudian kita hitung nilai akumulatifnya. Akumulatif dari masing-masing produk. Kumulatifnya kalau ini diperoleh dari 44,14 ditambah 14,48. Kalau yang 72,41 diperoleh dari 58,62 ditambah dengan 13,79. Begitu seterusnya. Nah, untuk klasifikasinya tadi sudah dibahas kalau nilai presentasi itu mendekati 80% itu untuk kelas A. Kita lihat dari nilai akumulatif. Nilai akumulatif di sini kita lihat itu ada berada di 81,9, itu yang mendekati 80%. Maka dari nomor produk minuman kopi, coklat, teh hijau, dan soda itu kita klasifikasikan ke dalam kelas A dengan nilai penjualan atau persentase penjualan paling besar. Kemudian 10-15%. Nah, dapatnya 13,53 ini dari mana? Dari hasil akumulasi perhitungan dari kelas A sampai kelas C tadi. Nah, di sini kita lihat kelas A itu sampai 81,9, maka selanjutnya dari 81,9 sampai 95,43 itu adalah kelas B dengan persentasenya adalah sebesar 13,53. Kemudian sisanya itu mendekati 5%. Mendekati 5% itu dari 95,43 sampai 100% itu klasifikasinya 4,57, itu kita masukkan ke dalam kelas C. Nah, dari sana kita gambarkan diagram Paretonya. Diagram Paretonya dilihat dari grafik, itu kita lihat persentase paling tinggi itu terhadap minuman kopi, dan garis merah ini adalah persentase kumulatifnya. Nah, kita lanjut klasifikasi selanjutnya FSN. FSN itu berdasarkan laju pakai. Nah, artinya kalau misalkan dia fast moving, itemnya bisa dikatakan sering digunakan atau lebih dari satu item per satuan waktu. Kalau slow moving, item yang digunakan satu per satuan waktu. Kalau non moving, item yang penggunaannya bisa dikatakan nol atau tidak ada pemakaian dalam kurun satuan waktu tertentu. Nah, satuan waktu yang digunakan dapat berbeda-beda tergantung kecepatan alur produksi dan distribusi dari perusahaan. Biasanya semakin besar skop perusahaan, maka satuan waktu yang digunakan semakin singkat. Kebanyakan satuan waktu yang digunakan adalah bulan, walaupun ada perusahaan yang menggunakan satuan waktu minggu atau tahun. Klasifikasi FSN sangat bermanfaat bagi perusahaan dalam mendistribusikan lokasi barang di gudang. Misal, barang-barang fast moving sebaiknya diletakkan di lokasi yang dekat dengan pintu keluar masuk gudang. Jangan sampai kelompok fast moving diletakkan di gudang lantai 3 yang sulit untuk dijangkau. Selain itu, hasil analisis ini dapat juga menjadi pertimbangan. Apakah produk-produk non-moving masih perlu di-purchase atau dibeli atau diadakan di kemudian hari, atau harus di-discontinue atau tidak dibeli lagi. Nah, ini dia tentang FSN. Nah, FSN ini bisa digunakan untuk analisis laju pakai dari produk konsumsi atau laju pakai dari produk. Nah, untuk itu dari klasifikasi ABC dan FSN itu merupakan dua penjelasan metode untuk analisis persediaan. Sebenarnya metode-metode lain juga bisa digunakan untuk analisis persediaan lebih lanjut, tergantung kriteria atau kebijakan yang ada di perusahaan. Oke, ini daftar pustaka atau referensi dari pertemuan kita hari ini atau kali ini. Terima kasih. Kalau misalkan masih ada yang ragu atau ada pertanyaan,
boleh disampaikan di kolom chat di Classroom atau di WA. Saya akhiri pertemuan kita hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.